dia bukan dari accounting, ya itu tentu saja akan dipertanyakan ketika dia melakukan kegiatan audit. Karena basic pengetahuannya atau basic keilmuannya itu kompetensinya bukan dari kompetensi seorang accounting ya atau basic keilmuan akuntansi. Nah, jadi di sini nanti dalam kegiatan proses audit itu seorang auditor ya itu nanti akan melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti. Nah, dari pengumpulan dan evaluasi bukti di sini ya nanti si auditornya itu akan mengumpulkan dan menerjemahkan informasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nanti setelah melakukan kegiatan atau proses audit, seorang auditor itu melakukan pelaporan dan penarikan pendapat ya atau dia harus mengeluarkan pendapat apakah laporan yang keuangan yang diperiksa itu apakah wajar atau tidak wajar atau wajar dan pengecualian ya. Jadi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ya kita akan belajar apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bang Auditor, kemudian pelaporan auditnya, pelaporan hasil audit itu seperti apa, ya hingga seorang auditor itu bisa menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang dia berikan. Nah, kita bahas satu persatu dari pengumpulan dan evaluasi bukti. Jadi di sini bukti-bukti itu adalah informasi yang digunakan oleh auditor ya untuk menentukan apakah informasi yang diperiksa itu telah sesuai dengan kriteria yang. Nah, contoh nih misalnya kita bikin yang simple aja ya. Misalnya kalian itu dikasih uang sama orang tua Anda ya. Mas Mbak, saya kasih uang 100.000 untuk beli buku sama untuk makan siang. Nah, beli bukunya itu 90.000, makan siangnya itu 10.000. Ya, Anda kemudian laporkan nih sama orang tua. Misalnya lewat WA. Pak, Bu, saya beli buku 90.000, sudah makan siang 10.000. Itu yang namanya laporan. Ya, laporan keuangan. Nah, otomatis orang tua Anda akan tanya kan, buktinya mana? Betul nggak? Nah, buktinya kamu beli buku, kamu makan siang itu apa? Ya, bisa dengan buktinya itu adalah bukunya Anda foto, berarti kan fisiknya ya buktinya, atau bisa juga kalau makan siang kan nggak mungkin kan udah dimakan kan? Nah, berarti buktinya apa? Nota. Ya, yang gampang itu kalau makan siang ya nota, ya kan? Atau kalau beli sesuatu itu kwitansi. Nah, itu yang dinamakan bukti. Nah, oh dari bukti tersebut orang tua Anda itu percaya, oh ya berarti anakku memang beli buku sama makan siang, ya tidak digunakan untuk hal yang lain. Nah, kegiatan auditor itu kurang lebihnya itu kayak gitu, ya ada laporan keuangan, dia mengumpulkan bukti, terus di bukti itu sesuatu sekali belum apa yang dilaporkan. Nah, bisa aja nih bilangnya di buku 90 tapi 10.000 ya kan bisa aja kan. Makanya di sini menghindari itu tersebut, maka di sini perlu yang dilakukan kegiatan atau proses audit. Nah, kemudian next ya informasi dan ya gitu. Jadi di sini untuk melakukan kegiatan audit maka harus ada informasi dalam bentuk yang diverifikasi dan sesuai dengan kriteria yang sudah harus dimiliki auditor. Nah, contohnya tuh kayak apa sih? Kayak tadi contohnya, buku yang kalian foto itu kan bisa diverifikasi. Misalnya nih, masih nggak percaya nih orang tua fotonya bisa diedit, ya kan? Apalagi sekarang. Kalian pulang nih, kalian nunjukin ini benar-benar bukunya, ada bentuk
hardnya ya, fisiknya itu ada, itu namanya bisa diverifikasi ya. Atau misalnya mah apa, saya nggak percaya nih anak saya sudah makan ya, siapa ribu makan 2 ribu bensin misalnya, hasilnya apa, Anda Sherlock kan, ya kan, atau foto di tempat makannya ya, itu yang namanya bisa diisi ya. Jadi auditor itu kan berhak yang membuat keuangannya. Nah, ibaratnya investigatornya itu kan ya, atau kalau kalian lihat kerja polisi forensik ya, dia menemukan jenazah, jadinya dia kan muter balik kan, oh gimana kok ini bisa meninggal, dengan siapa riwayatnya dia terakhir ketemu dan sebagainya. Tugasnya auditor lebihnya seperti itu. Nah, jadi kemudian ada beberapa standar dan kriteria di mana auditor harus mengevaluasi informasi. Contoh nih, kalau misalnya kriterianya itu buktinya itu adalah nota, berarti kriterianya jelas kan? Harus ada komponen barang yang jelas ditulis. Ya, buku judulnya apa, belinya berapa piece, harganya berapa, totalnya berapa, kalau perlu itu ada stempelnya ya. Atau misalnya kalau Anda bayarnya pakai kris ya berarti ada screenshotnya ya kan. Kalau bayarnya pakai m-banking berarti ada bukti transfernya, itu yang dinamakan standar atau kriteria ya. Jadi kalau misalnya salah satu itu tidak terpenuhi ya, contohnya nih misalnya tidak ada stempel, nah berarti auditor bisa mempertanyakan ya, tokonya ini fiktif apa enggak ya, tokonya itu betul-betul ada atau enggak. Nah, jadi kriteria atau standar ya, selain standar bukti-bukti seperti itu, nanti auditor itu juga akan bekerja sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum ya. Atau di sini nanti kita akan mengenal yang namanya PSAK ya, standar akuntansi keuangan, sebagai salah satu kriteria juga untuk melakukan kegiatan audit. Nah, oleh karena itu, nah, karena tugasnya auditor itu kan berat kan, dia harus memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan atau yang dilaporkan itu benar tanpa perkecualian. Ya, kenapa? Kalau auditor itu sampai salah memberikan kesimpulan atau salah memberikan conclusion atau diagnosa, orang yang pakai laporan keuangan juga jadi salah kan? Ya, dokter salah ngasih diagnosa, nulis resep, otomatis apoteker salah ngasih obat. Nah, kan efeknya kan ke belakangnya seperti itu. Nah, sama. Makanya di sini supaya nanti pemakai laporan keuangan itu dia tidak keblasuk ya, tidak tertipu dengan laporan keuangan. Nah, maka di sini auditor harus independen dan kompeten. Nah, kompetennya di sini memiliki kecakapan dan kecukupan dalam bidang ilmunya agar mengetahui jenis dan banyaknya bukti yang harus dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang tepat. Ya, jadi sama kayak misalnya profesi-profesi yang lain ya. Profesi sebagai seorang auditor pun itu akan dipandang sebelah mata ya, atau akan bernilai rendah ketika auditor itu tidak bersifat objektif dan independen. Nah, kemudian di sini pelaporan itu nanti kaitannya dengan auditor report atau laporan hasil audit, di mana auditor itu mengkomunikasikan hasil temuannya kepada pengguna laporan. Ya, jadi misalnya sudah diteliti nih di audit, ternyata tidak ada yang aneh, ya, tidak ada tangan, tidak ada hal apapun, semuanya wajar. Nah, berarti di sini nanti di laporannya masih tidak ada temuan yang aneh-aneh ya, semuanya semuanya sudah sesuai dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ada temuan ya, ada sebagainya, di laporan itu auditor wajib menjelaskan dengan detail ya apa saja temuannya, nanti pemakai laporan keuangannya itu juga ditipu ya.
Kemudian di sini apa perbedaan auditing dan akuntansi? Nah, kalau di sini auditing itu dilakukan oleh auditor. Ya, tadi kan auditor yang basicnya itu adalah akuntan yang terregister atau terdaftar dengan berpedoman pada standar profesional akuntan publik atau SPAP. Ya, jadi selain PSAK, selain kriteria-kriteria lain, itu juga SPAP, di mana pemeriksaan itu akan dilakukan terhadap laporan keuangan sampai ke bukti-bukti dasar. Nah, bukti dasarnya itu apa? Bukti dasar contohnya ya tadi ada nota, ada kwitansi, kemudian surat jalan dan sebagainya, PO itu adalah bukti dasar. Nah, kalau akuntansi itu dilakukan oleh pegawai atau staf suatu badan usaha yang berpedoman pada SAK, standar akuntansi keuangan, bersifat konstruktif karena dimulai dari bukti pembukuan sampai pembuatan laporan keuangan. Jadi yang bikin laporan itu adalah accountingnya, yang meriksa itu adalah auditornya. Nah, jadi di sini ada ya perbedaan antara auditing dan akuntansi. Jadi di sini kalau auditing itu sifat analisis, kalau accounting itu konstruktif, dilakukan oleh akuntan auditor, sementara accounting itu dilakukan oleh staf perusahaan. Outputnya, kalau auditing itu adalah laporan auditor, sementara accounting itu adalah laporan keuangan. Ya, jadi harapannya dengan adanya kegiatan atau proses audit, dengan adanya laporan audit itu ketika nanti pemakai laporan keuangannya itu mau menggunakan laporan keuangan, dia sudah yakin bahwa laporan keuangan itu sudah betul. Ya, atau kalau laporan keuangannya ada temuan, oh ya berarti saya jangan sampai ketipu atau saya jangan sampai salah pakai. Nah, kemudian siapa laporan keuangan? Ya, jadi banyak sekali yang melapor suatu perusahaan. Bisa pihak manajemen atau internal perusahaan, bisa pemegang saham, bisa investor, bisa pihak bank, supplier, konsumen, sampai karyawan. Nah, kemudian di sini ada 3 jenis audit. Ya, mungkin kalau ngomongin audit itu orang terbiasa, oh kalau yang diaudit itu pasti laporan keuangannya, ya, tata angkanya, pelaporannya, dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya jenis audit itu ada 3. Ada yang namanya audit laporan keuangan, ada yang namanya audit kepatuhan atau compliance audit, dan ada yang namanya audit operasional. Jadi kalau audit operasional itu ada audit kinerja maupun audit manajemen. Nah, kita akan lihat satu persatu apa perbedaan audit laporan keuangan, kepatuhan, dan operasional. Jadi di sini tujuan audit laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan PABU atau prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Jadi semua hal yang dilaporkan di laporan keuangan tanpa terkecuali itu harus diaudit. Nah, sementara kalau audit kepatuhan itu untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti untuk menentukan apakah aktivitas keuangan atau operasional entitas itu sudah sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku. Contoh nih, yang diaudit itu adalah komponen pembelian atau pendanaan. Nah, itu sudah mengikuti atau SOP perusahaan belum?
Ya, jadi audit kepatuhan ini salah satu contohnya kalau misalnya kita bekerja di perusahaan yang sudah basisnya itu pakai ISO, ya ISO 9000 berapa atau ISO jenis apa, berarti kan standarnya itu adalah ISO. Nah, jadi nanti yang diaudit itu audit kepatuhannya adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan di perusahaan tersebut sudah sesuai ISO. Ya, sampai hal terkecil sekalipun contohnya masalah presensi, absen, cuti dan sebagainya, dokumen apa yang harus disediakan, kemudian SOP pengajuan seperti apa, itu termasuk bagian dari audit kepatuhan. Nah, ya audit merupakan penelaahan atas bagian atau departemen unit usaha dari prosedur serta metode operasional untuk menilai efektivitas prosedur serta metode tersebut. Contohnya adalah mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tingkat lanjut. Ya, jadi contohnya kalau di sini tuh gambarnya ini gini. Misalnya ada bagian gudang nih. Ya, gudang itu kan otomatis sebagai tempat penyimpanan stok barang. Nah, ternyata di bagian gudang itu tiba-tiba ada musibah, serangga atau ya sehingga barang-barang itu banyak yang rusak nih. Nah, kemudian ternyata si perusahaan itu kan ada laporannya nih, musibah ini sekarang pas serang tikus dan sebagainya itu sudah selesai. Nah, intinya stok barangnya aman lagi. Di audit nih ya, cara menghilangkan masalahnya tadi gimana? Nah, ternyata dalam satu periode itu, dalam 1 tahun itu ada 2 kali pemusnahan serangga atau tikus. Misalnya yang pertama itu dia obat serangga, obat tikus dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang kedua, misalnya dia pakai bahan peledak, misalnya. Nah, kalau kita ngomong efektif dan efisiensi, dua-duanya efektif enggak? Ya, sama-sama mati. Nah, tapi kalau dilihat dari efisien, tentu saja yang pakai bahan peledak itu nggak efisien kan? Dari cost nggak efisien, dari dampak itu tidak efisien, ya bisa aja serangganya tikusnya mati tapi gudangnya kebakaran. Contohnya kayak gitu. Atau ada dampak-dampak lain yang ditimbul. Nah, itu namanya audit operasional. Nah, kemudian dari permasalahan tersebut diaudit, kita buat rekomendasi misalnya untuk perbaikan lebih lanjut gimana sih supaya wabah kayak gini nggak lagi sehingga stok barangnya itu aman ya dari serangga, tikus, rayap dan sebagainya. Nah, itu tujuan dari audit operasi. Nah, di sini tipe auditor nanti itu 3, ada yang namanya auditor independen. Nah, auditor independen ini yang biasanya kerjanya itu di kantor akuntan atau KAP. Kalau kalian pernah dengar KAP The Big Four ya, EY, SSB, kemudian KPMG dan sebagainya, nah itu adalah contoh-contoh di mana auditor independen itu bekerja. Kemudian auditor internal itu karyawan perusahaan. Jadi sebenarnya sudah punya auditor internal, butuh lagi auditor, balik lagi kan yang namanya dan internal perusahaan kan bisa juga diajak kong kali kong ya. Nah, maka di beberapa perusahaan itu membutuhkan jasa auditor independen untuk lebih memastikan. Atau misalnya ada itu ada auditor pemerintah ya, biasanya kerjanya di BPKP ya, badan-badan pemerintah, badan pemeriksa keuangan daerah dan lain sebagainya. Itu bagian dari auditor pemerintah. Ya.
jasanya kepada masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan. Nah, karena di sini tadi catatannya atau syaratnya itu adalah harus akunting atau akuntan yang register, berarti di sini harus juga ada izin praktek dari Menteri Keuangan. Jadi untuk buka KAP dan sebagainya itu tentu saja harus ada izinnya, ya sama kayak buka notaris, nah kurang lebihnya kayak gitu. Kemudian kalau auditor internal itu bekerja di dalam perusahaan. Jadi di sini tujuan pokoknya untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur telah dipatuhi, penjagaan aset organisasi, efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, maupun kehandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian organisasi. Jadi sebelum sampai selesai jadi laporan keuangan, nah tugasnya auditor internal itu kayak mengaudit lah laporan-laporan bulanan, mingguan, ya kemudian semesteran, ya intinya laporan-laporan kecil yang dibuat itu sudah harus diaudit terlebih dahulu atau diperhatikan terlebih dahulu oleh auditor internal. Nah, sementara kalau tadi auditor pemerintah ya, jelas dia adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah. Nah, berarti ini karena dia kerjanya di lingkup pemerintahan, yang diaudit itu adalah laporan keuangan pemerintah. Nah, jadi di sini bisa bekerja di BPK, BPKP, ya pajak, ya Irjen dan lain sebagainya. Jadi yang dikoreksi atau yang diperiksa adalah laporan keuangan pemerintah atau laporan manajemen, bisa audit laporan keuangan, bisa audit operasional maupun audit kepatuhan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Saya cukupkan sampai di sini dan saya kembalikan waktunya ke rekan-rekan dosen pendamping. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivi.